Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Kita sangat bersyukur karena anugerah Tuhan itu selalu baru. Kita terima dan kita rasakan. Pagi hari ini biarlah kita mau menghampiri tata kasih Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan untuk menyembah Dia. Hanya Yesus yang layak kita sembah. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan. Pagi yang indah ini kami datang kepadamu. Kami menghampiri Engkau Yesus. Kami mau menyembah-Mu Tuhan, lebih lagi Tuhan, dan merasakan Tuhan berkarya. Terima kasih Bapa. Haleluya. Yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus, sebab Kau Allahku. Yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus, sebab Kau Allahku. Yesus, Kau Allahku. Yesus, Engkau Tuhanku. Yesus, Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Curahkan Roh Kudus-Mu, kini aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Yang kami sembah, yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus, sebab Kau Allah. Yang ku sembah, yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus, sebab Kau Allahku. Yesus, Kau Allahku. Yesus, Engkau Tuhanku. Yesus, Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Oh Yesus, ku sembah Kau. Curahkan Roh Kudus-Mu, kini
disembah, layak terima puji dan sembah kami. Bawa kami masuk ke hadiran-Mu, untuk menyembah-Mu. Engkaulah Tuhan kami, Yesus. Engkau yang turun ke dunia bagi kami. Kami menyembah-Mu. Kami hampiri tata-Mu, Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Yesus, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Amin, Yesus. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kami menyembah Engkau, Tuhan. Amin. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Amin, Tuhan. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Oh, kami rasakan
kemenangan Kau beri. Engkau hadir di sini ya Tuhan. Kami rasakan kuasa-Mu dalam hadirat-Mu Tuhan. Oh haleluya, kuasa-Mu ajaib Tuhan, tiada yang seperti-Mu Yesus. Kami percaya, haleluya. Di dalam hadirat-Mu ada kuasa yang besar. Di dalam hadirat-Mu ada kelepasan dan ada kemenangan Bapa. Haleluya. Sebab kami punya Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib. Kiralamaya ramaya sandara ya ramasera kalam. Haleluya. Jesus, kiralamaya karamaya. Amin. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Kami tidak akan menyerah Tuhan. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar. Oh, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kami terima Tuhan. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Haleluya, Yesusku, haleluya. Kami percaya, kami menerima kemenangan dari Engkau Tuhan, sebab Engkau menetapkan setiap langkah kami. Dan Tuhan, Engkau menuntun kami Tuhan, secara khusus melalui firman-Mu yang sebentar kami akan dengar. Tuhan, berkati kami melalui hamba-Mu. Berkati kami Tuhan dengan sabda-Mu Tuhan, karena firman-Mu itulah yang memberikan kemenangan bagi kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kita belajar bersama-sama sebelum kita melakukan segala aktivitas kita. Tentunya kita akan belajar bersama-sama tentang firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan di dalam pagi hari ini kita belajar tentang damai sejahtera. Damai sejahtera berbicara tentang damai
yaitu merupakan suasana hati. Cara mewujudkannya adalah memberikan damai seorang akan yang lain. Kira-kira menurut Bapak Ibu, mudah apakah tidak mengenai damai sejahtera ini? Untuk mewujudkannya, dapat merasakannya, tentunya tidaklah mudah, karena kita kalau melihat di dalam Roma 12 ayat yang ke-8, firman Tuhan mengatakan bahwa sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Firman Tuhan sangat jelas bahwa untuk merasakan damai sejahtera, diingatkan kembali dalam firman Tuhan, sedapat-dapatnya. Artinya bahwa ini diusahakan, ini berbicara tentang memperjuangkan. Sedapat-dapatnya adalah bukan hal yang mudah. Di dalam ayat berikutnya adalah kalau hal itu bergantung padamu. Jadi suasana hati yang memberikan damai sejahtera, yang dapat merasakan damai sejahtera, tentunya tidak mudah. Artinya kita harus berjuang. Kalau hari ini kita mendapatkan merasakan damai sejahtera, untuk hari esok kita juga akan sedapat-dapatnya mengusahakan kembali, berjuang kembali. Nah, sebuah kalimat mengatakan demikian. Ini cukup menarik dan cukup memberkati. Orang Kristen tidak terbebas dari kekacauan dunia yang berdosa ini. Jadi artinya bahwa bukan berarti kalau kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen, bukan berarti kita sudah terbebas dari semuanya. Bukan berarti kita sudah merupakan sebuah hal yang jalan kita mulus terus, penuh damai sejahtera terus. Tidak. Artinya kita bisa cemas yang menimbulkan hilangnya rasa damai sejahtera. Di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-7 dikatakan demikian, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Ternyata damai sejahtera ini berbicara kembali tentang bagaimana hal yang membuat damai sejahtera itu hilang. Damai sejahtera bisa hilang karena kecemasan, karena kekhawatiran. Kalau berbicara di dalam Roma tadi sedapat-dapatnya, ini artinya bahwa kadangkala kecemasan, kadangkala kekhawatiran itu ada di dalam kehidupan kita, menghampiri kita. Kita harus menghadapi. Tidak mudah untuk mendapatkan damai sejahtera. Kadangkala di dalam keluarga mungkin ada masalah suami dengan istri, istri dengan suami, atau orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, sehingga permasalahan ini menghilangkan rasa damai sejahtera. Tidak ada orang yang istilahnya lagi bermasalah dengan keluarga terus bangga damai sejahteranya itu penuh. Tidak ada. Tetapi satu hal, pasti hilang rasa damai sejahtera. Nah, memang hal ini bisa terjadi di dalam setiap kita. Artinya bukan saja di dalam keluarga, di lingkungan, di pekerjaan bisa terjadi salah paham dengan rekan sekerja, bisa terjadi hilangnya damai sejahtera. Bahkan mungkin timbul yang namanya rasa pertengkaran. Bukan saja seperti itu, bisa kembali juga yang namanya timbul rasa iri hati. Nah, inilah yang membuat damai sejahtera kita hilang. Mungkin Bapak Ibu semua yang dikasihi Tuhan mungkin mengalami hal ini.
kita bergumul supaya hidup kita tenang, ada damai sejahtera. Tetapi satu hal, di sisi yang lain ada masalah yang terjadi. Ada yang namanya sifat iri hati di dalam kehidupan kita. Kalau ada, kita harus senantiasa mengubah hidup kita, bertobat, harus berubah. Iri hati juga salah satu yang menghilangkan damai sejahtera. Betul. Kadangkala saya bergurau dengan istri saya. Istri saya ngomong seperti ini, "Pak, enak ya, teman kita itu bisa beli sepeda motor baru loh, Pak." Nah, saya hanya berbicara ojo iri. Nah, jangan iri. Kamu mau tak? Saya bergurau seperti itu. Nah, artinya apa? Di dalam kehidupan kita bisa rasa iri, kadang-kala itu menimbulkan rasa damai sejahtera hilang. Sifat iri hati satu dengan yang lain. Karena itu dikatakan bahwa sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu. Jadi bukan damai sejahtera, bukan tergantung orang lain terhadap kita, tetapi terhadap kita terhadap orang lain. Di sini dikatakan hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Bukan dipilih hanya bagian orang-orang tertentu, tidak. Firman Tuhan mengatakan perdamaian dengan semua orang. Artinya kalau kita dapat pengen menikmati rasa damai sejahtera, tentunya kita harus berdamai dengan siapapun juga, dengan orang lain. Harus berdamai. Artinya apa? Mengungkapkan atau melakukan segala bentuk kebaikan di dalam kehidupan kita. Iri hati, kekhawatiran, kecemasan itu menghilangkan damai sejahtera. Tentunya kita tidak ingin hal itu terjadi di dalam kehidupan kita. Jika kita ingin supaya damai sejahtera itu senantiasa ada di dalam diri kita, kita dapat melihat di dalam Filipi 4 ayat yang ke-6. Dikatakan demikian, janganlah hendaknya kamu khawatir. Jadi yang tadi kecemasan, kekhawatiran, firman Tuhan mengatakan janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Jadi di dalam segala apa yang kita hadapi, kita alami, firman Tuhan mengatakan janganlah kita khawatir, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi kalau kita melihat hal ini, tentunya apapun yang kita hadapi, apapun yang kita alami, iri hati, kecemasan, mungkin hal-hal yang lain yang membuat rasa kekhawatiran, yang membuat rasanya itu menimbulkan damai sejahtera kita hilang. Firman Tuhan mengatakan bahwa nyatakanlah dalam segala hal, dalam semuanya itu, keinginan kita kepada Allah dalam doa dan permohonan ucapan syukur. Jadi artinya bahwa apapun yang terjadi, entah itu saat kita merasakan senang, saat kita merasakan lagi susah, lagi banyak masalah, lagi mengalami sakit, jika kita ingin damai sejahtera itu senantiasa ada, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa-doa kita, dan ingatlah, tetaplah mengucap syukur, tetap mengucap syukur, karena dari situ dikatakan di dalam ayat yang ke-7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi kita tahu
kuncinya sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita ingin damai sejahtera itu melimpah di dalam kehidupan kita, tentunya mari kita senantiasa membangun hubungan dengan Tuhan melalui doa-doa kita. Tetaplah terus mengucap syukur apapun yang terjadi. Mengucaplah syukur. Memang sangat sulit, karena dengan ucapan syukur di dalam doa-doa kita itu menimbulkan damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Tapi sulit untuk kita lakukan. Kenapa? Karena butuh perjuangan. Di dalam kehidupan kita banyak hal terjadi. Apakah Bapak Ibu Saudara dalam hal ini masih melakukan doa-doa kita, menghampiri Tuhan dengan doa-doa kita, selalu mengutamakan Tuhan di dalam setiap aktivitas kita? Percayalah, ketika kita mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita, tentunya Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan akan senantiasa campur tangan di dalam kehidupan kita. Mari kita belajar untuk terus mengandalkan Tuhan apapun yang terjadi. Ingat, di setiap musim kehidupan kita Tuhan senantiasa ada. Jadi bangun hubungan dengan Tuhan. Apa yang saat ini Bapak Ibu pergumulkan, apa yang saat ini Bapak Ibu lagi hadapi, percayalah, ketika kita membangun hubungan dengan Tuhan, kita bawa doa-doa kita bawa pergumulan kita bawa permasalahan kita bawa sakit penyakit kita di hadapan Tuhan dengan rasa syukur, tentunya mujizat akan terjadi. Kuasa Tuhan akan dinyatakan, pertolongan Tuhan akan diberikan kepada kita, dan kesembuhan akan Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Percaya, dengan iman percayalah, karena Allah yang merupakan sumber damai sejahtera itu akan memberikannya di dalam kehidupan kita. Nah, damai sejahtera yang Tuhan berikan tidak sama dengan apa yang dunia berikan di dalam kehidupan kita. Tentunya damai sejahtera itu merupakan kehidupan kita dengan Allah, kehidupan kita dengan diri kita, kehidupan kita dengan orang lain. Damai sejahtera merupakan sebuah perasaan hati di dalam kehidupan kita. Rasanya damai sejahtera itu hal yang luar biasa dalam kehidupan kita. Percaya hari ini, kalau Bapak Ibu Saudara pengen damai sejahtera Tuhan nyata di dalam kehidupan kita, ayo di dalam doa pagi tetap percaya, Tuhan, hari ini Tuhan, ini masalahku. Esok Bapak Ibu datang kepada Tuhan, Tuhan, hari ini Tuhan, ini masalahku, pergumulanku, ini Tuhan sakit penyakitku Tuhan. Tetaplah mengucap syukur dengan keadaan itu. Percayalah, Tuhan mampu melakukannya untuk kita, untuk saya dan Bapak Ibu. Tuhan akan memberikan jalan keluar di dalam setiap masalah-masalah kita. Tuhan akan senantiasa memberikan pertolongannya, akan senantiasa Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita, Tuhan sanggup memberkati kita, Tuhan sanggup membuat damai sejahtera kita itu senantiasa ada, melimpah di dalam kehidupan kita. Percayalah, Tuhan akan tolong kita, Tuhan akan senantiasa memberkati kita, dan di dalam hari-hari kita tetaplah mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan di dalam setiap pergumulan kita.
Saat kita melangkah, Tuhan hari ini Tuhan saya mau bekerja Tuhan, saya mau beraktivitas Tuhan, tetaplah berkati Tuhan dengan rasa syukur kepada Tuhan. Tentunya Tuhan akan senantiasa menyertai kita dan memberkati kita, sehingga di dalam setiap langkah-langkah kita diberikan kelancaran. Tuhan memberikan kita, membuat kita berhasil dalam melakukan segala sesuatu. Tuhan menjadikan baik di dalam segala sesuatu karena kita mengandalkan Tuhan. Kita senantiasa berdoa bahwa Tuhan senantiasa campur tangan atas kehidupan kita, dan Tuhan akan senantiasa menyertai kita di dalam hidup kita. Apapun yang terjadi, percayalah Tuhan sanggup menolong kita. Mari kita akan datang kepada Tuhan pada saat pagi hari ini. Apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu? Mari angkatlah tangan di hadapan Tuhan. Pada pagi hari ini, angkatlah imanmu, percayalah Tuhan akan turun tangan dimanapun Bapak Ibu berada. Tuhan akan menjamah Bapak Ibu. Angkatlah tanganmu, angkatlah imanmu. Kita akan datang kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu pada pagi hari ini. Kami mau Tuhan, damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal itu senantiasa limpah atas kami Tuhan. Hari ini Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk setiap sidang-Mu, setiap anak-anak-Mu yang mengikuti doa pagi. Kami percaya Tuhan, ketika kami mengangkat tangan kami Tuhan, mengangkat iman kami, mengangkat Tuhan, membawa segala permasalahan kami, membawa beban-beban kami Tuhan, membawa sakit penyakit kami Tuhan. Kami percaya dengan iman Tuhan, tangan-Mu yang penuh kuasa turun atas kami, menjamah kami Tuhan, menilik setiap hati kami Tuhan. Dan kami percaya saat ini Tuhan jamah di dalam nama Tuhan Yesus. Sembuhkan yang sakit Tuhan. Tuhan, Engkau adalah Allah yang penyembuh. Di dalam segala masalah kami, beban-beban kami Tuhan, Tuhan berikan jalan keluar Tuhan. Tuhan berikan Tuhan agar masalah-masalah kami, beban-beban kami Tuhan angkat Tuhan, dan Tuhan jadikan semuanya baik Tuhan. Kami percaya hari ini Tuhan, ketika kami mau beraktivitas di dalam segala pekerjaan kami percaya Tuhan senantiasa menyertai kami Tuhan. Tuhan tolong kami Bapa, ini kami Tuhan, kami tidak mampu tanpa Tuhan. Karena itu kami serahkan, kami berikan pengharapan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya pengharapan kami tidak akan sia-sia. Tuhan akan senantiasa campur tangan atas hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, hari ini adalah hari berkemenangan bagi kami Tuhan, karena Tuhan senantiasa ada untuk kami Tuhan. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Kami percaya Tuhan, di dalam setiap kehidupan kami, keluarga kami Tuhan, pekerjaan dan usaha kami Tuhan, kami bawa terus dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat pagi ini Tuhan. Tuhan, terima kasih. Biarlah Tuhan akan senantiasa ada untuk kami. Kami tidak mampu Tuhan untuk berjalan sendiri tanpa Tuhan. Dan ketika kami akan melakukan aktivitas kami Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau akan senantiasa memberkati setiap apa yang kami kerjakan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Kita akan percaya bahwa kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Bapak Ibu, mari kita datang kepada Tuhan. Percayalah hari ini Tuhan akan menurunkan berkat atas kita. Damai sejahtera, kekuatan, kesehatan,
penghiburan akan senantiasa Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kita, di dalam pekerjaan dan usaha kita, di dalam keluarga kita, akan dicurahkan Tuhan mulai hari ini, esok sampai Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua. Mari Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati.